Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih seputar materi listrik statis. Jadi 2 minggu ke belakang kalian sudah mencoba dengan berkaitan dengan listrik statis. Sebetulnya listrik statis itu apa? Listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir. Kalau dilihat dari gambar di hadapan kalian itu ada sebuah mistar plastik atau penggaris plastik dan sobekan-sobekan kertas. Kita tahu bahwa penggaris plastik dengan sobekan-sobekan kertas ini merupakan muatan atau merupakan bahan isolator, di mana bahan isolator ini adalah bahan yang memiliki muatan yang netral. Artinya netral di sini adalah jumlah proton dan jumlah elektron yang berada di dalam bahan itu adalah sama jumlahnya. Nah, di sini pada sobekan kertas yang kita bahas berarti jumlah atau bersifat netral ini belum dikatakan sebagai bahwa benda itu dikatakan sebagai bermuatan listrik. Mari kita pelajari. Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami tentang atom. Selanjutnya, dengan belajar listrik statis ini, kalian akan paham produk-produk komersial yang didapat itu adalah terciptanya penangkal petir, terciptanya alat pengendap elektrostatis pada cerobong asap, lalu merupakan proses kerja mesin fotokopi yang sering kalian lihat, lalu adanya pengecatan mobil, penggunaan penyemprotan cat elektrostatis, sehingga mobil-mobil mewah zaman sekarang ini adalah menggunakan metode atau konsep yaitu belajar dengan listrik statis. Baik, persiapkan diri kalian kembali, lakukan percobaan tentang cara pemberian muatan listrik dan menentukan jenis muatan listrik dengan model-model yang berbeda sesuai dengan instruksi LKPD dan merekam hasil pengamatannya dengan HP. Tentu kemarin 2 minggu ke belakang itu kalian sudah melakukan 2 kegiatan. Tinggal kalian lakukan kegiatan 3 dan kegiatan 4. Waktu yang diberikannya kalau di sini 60 menit, ini kita gunakan 4 jam. Yaitu dari pukul 8 sampai dengan pukul 12. Lalu laporkan hasil pengamatan yang setelah dicoba oleh kalian. Nanti bagaimanakah hasil percobaan dan pengamatanmu setelah kalian melakukan percobaan itu? Nah, nanti bersama peserta didik melakukan refleksi, proses dan hasil pembelajaran. Peserta didik diminta untuk mengungkapkan hasil pembelajaran. Jadi kalian pantau percobaan itu, apa yang terjadi hasil dari percobaanmu. Jadi untuk mengetahui ada nggak sih sifat kelistrikan pada suatu benda, perlu dipahami adanya konsep atom yang dimunculkan oleh para ahli. Kemarin kalian menggunakan balon, menggunakan sedotan, itu semua adalah benda-benda yang bersifat netral atau isolator. Tadi Ibu sudah katakan bahwa isolator itu adalah suatu bahan yang mempunyai muatan yang netral. Jumlah proton dan jumlah elektronnya mempunyai jumlah yang sama besarnya. Marilah kita mempelajari atom terlebih dahulu. Misalkan di sini ada sebuah zat, kalau kita bongkar zat itu, barulah kita terlihat adanya atom. Nah, atom ini kita ambil satu bagian dari atom, di mana atom terdiri dari inti atom dan dikelilingi oleh elektron. Tentunya inti atom kalian sudah mengetahui isi dari inti atom itu adalah ada muatan proton dan ada muatan neutron. Sementara yang mengelilingi pada inti atom itu kita namakan elektron. Nah, kita lihat di sini. Di dalamnya inti atom itu ada proton dan neutron. Jadi kalau kita lihat dari atom keseluruhan ini adalah partikel penyusun atom adalah proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan,
dan elektron bermuatan negatif. Baik, kita lanjutkan. Susunan partikel zat padat pun sama. Kalau kita lihat ada susunan partikel, lalu kita ambil sebagian partikel ini, di dalamnya pun terlihat kita ambil dari satu bagian. Satu partikel ini memang kita lihat cerita dari atom sama, yaitu dari satu partikel ini di dalamnya ada inti atom, lalu dikelilingi oleh elektron, di mana inti atom terdiri dari neutron, yaitu netral yang berwarna putih, lalu proton ini adalah yang berwarna merah, dikelilingi oleh elektron pun yang berwarna merah. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Kalau lihat teori atomnya, kalau kita lihat atom terdiri dari partikel-partikel, antara lain ada proton yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, lalu neutron ini adalah netral, artinya jumlah proton dan jumlah elektronnya adalah sama. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti energi elektron, semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Kalau atom bermuatan negatif dikatakan jika atom kelebihan elektron. Jadi diingatkan kembali bahwa atom yang bermuatan positif, suatu atom dikatakan positif nih, dilihat ternyata jika atom itu kekurangan elektron. Sementara atom yang bermuatan dikatakan negatif jika atom kelebihan elektron. Tentu kalian paham kan? Selanjutnya adalah kalau kita lihat model dari atom. Contoh, tentu kalian mengenal dengan atom hidrogen. Atom hidrogen di sini melihat atom hidrogen itu memiliki proton sebagai inti atomnya, lalu dikelilingi oleh elektron. Maka kalau kita lihat jumlah protonnya 1, elektronnya 1, maka bersifat netral tidak? Iya, jumlahnya 1, 1. Sekarang kita lanjut melihat atom helium. Melihat jumlah elektronnya ada berapa? Ada 2, sementara inti atomnya di dalamnya terdiri dari neutron yang berjumlah 2, lalu protonnya pun 2. Nah, sekarang lihat jumlah elektron dengan jumlah protonnya sama tidak? Kita lihat nih berapa jumlah proton pada atom helium di atas. Oke, bagus, yaitu jumlah protonnya adalah 2. Lalu berapa jumlah elektron pada helium di atas? Kita lihat yang mengelilinginya adalah jumlahnya 2. Selanjutnya, apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Kita lihat jumlah atom yang dilihat dari elektron dengan proton sama, berarti bersifat netral. Apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Tentu tidak, karena netral kan? Mengapa atom helium di atas netral? Iya, bagus. Bahwa atom helium di atas netral itu adalah dikatakan karena jumlah elektron 2 dan jumlah proton 2 dikatakan sebagai atom yang stabil. Lalu sekarang kita lihat pada atom lithium. Bagaimana pendapatmu? Berapakah jumlah elektronnya pada atom lithium atau Li? Kita lihat dari gambar yang mengelilingi inti atom ada 3 elektron. Sementara kita lihat inti atomnya, neutron ada berapa? Dan protonnya ada berapa? Kita katakan kalau melihat berapakah jumlah proton pada atom lithium di atas? Oke, bagus, 3. Selanjutnya adalah berapa jumlah elektron pada atom lithium di atas? Tentu yang meninggal adalah 3.
Apakah atom litium di atas bermuatan listrik? Kita lihat elektronnya 3, protonnya 3. Maka bersifat netral kah? Tentu bersifat netral. Mengapa atom litium di atas netral? Tentu kalian bisa menjawabnya, di mana jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Bermuatan listrik kah? Belum, karena berjumlah netral tadi. Kesimpulannya, bila demikian, bila mana atom dikatakan netral? Apabila jumlah proton dan jumlah elektronnya memiliki jumlah yang sama besarnya. Tentu kalian paham ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kalian paham pada materi tadi, kita masuk pada muatan listrik pada atom. Kalau tadi belum dia bermuatan listrik, karena jumlah proton dengan elektronnya berjumlah sama besar. Kalau kita lihat muatan listrik, perhatikan. Ada atom natrium dan ada atom klor, di mana atom natrium ini kalau kita lihat jumlah protonnya memiliki 11 proton, sementara pada klor dia memiliki 17 proton pada intinya. Masing-masing elektron mengelilingi inti atom. Apa yang terjadi? Tolong disimak oleh kalian. Ada yang terlempar tidak? Dari natrium ke klor. Tentu yang terlempar itu adalah elektron. Elektron terlempar sedemikian rupa dari natrium ke klor, sehingga natrium kekurangan elektron tidak? Tentu kekurangan, karena dia melemparkan kepada klor. Nah, atom klor yang tadinya dia sudah stabil karena diberikan oleh natrium, apakah elektronnya itu kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Nah, apa yang kalian bisa amati? Jadi dikatakan karena sesuatu hal elektron pada atom natrium dapat berpindah ke atom klor, di mana natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron dan natrium menjadi bermuatan positif. Klor menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi bermuatan negatif. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadi bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik apabila, tentu kalian bisa menjawab. Tadi natrium dengan klor itu adalah bermuatan netral, tapi setelah natrium memberikan elektronnya kepada klor, lalu apa yang terjadi? Natrium kekurangan elektron, sementara klor kelebihan. Kedua-duanya akan mengalami bermuatan listrik. Kesimpulan dari pembahasan tadi adalah bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik, tentunya apa saja? Ada beberapa jenis muatan listrik, yaitu tadi ada muatan positif atau proton, ada muatan negatif atau elektron. Jadi ada berapa jenis muatan listrik? Ada 2. Nah, kalau dikatakan sebagai negatif, kalau dia kelebihan elektron. Tapi apabila kekurangan elektron, maka dia bermuatan apa? Positif. Sehingga muatan ini ada 2. Selanjutnya, bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi muatan listrik apa? Bagus, tentu saja positif. Selanjutnya, bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron. Kalau kelebihan elektron, maka jenis muatannya adalah apa? Negatif. Nah, pada percobaan yang kalian lakukan 2 minggu yang lalu, jadi kita lihat bahwa melakukan suatu percobaan. Pertama percobaan yang kalian lakukan adalah 2 buah balon.
Nah, kedua buah balon ini tentu saja dia awalnya adalah bermuatan netral. Artinya, masing-masing balon ini sebelum digosok, ini akan bermuatan netral, jumlah proton dengan elektronnya sama. Tetapi apabila sebuah balon ini digosok, yang selalu berpindah itu adalah elektron, karena sifat elektron itu dia mengelilingi inti atom. Jadi pada saat balon itu digosok oleh wall, maka wall yang tadinya juga bersifat netral, elektronnya dia berpindah ke balon, sehingga balon di sini akan kelebihan apa? Kelebihan elektron. Sehingga balon sendiri bermuatan apa? Bermuatan negatif. Tapi wall sendiri bermuatan apa? Bermuatan positif, karena sudah memberikan elektron kepada sebuah balon. Jadi kalau balon 1 dengan balon 2 lalu kita gosok dengan bahan yang sama, yaitu wall, maka apa yang terjadi pada percobaan kalian? Ibu sudah mengamati dan sudah memeriksa hasil kerja kalian. Ternyata kedua balon ini terjadilah tolak menolak. Karena apa? Karena kedua muatan memiliki muatan yang sama, elektron dengan elektron pada sebuah balon. Karena diberi oleh apa? Diberi oleh sebuah wall yang digosokkan pada balon tersebut. Nah, lain halnya pada kain sutra. Kalau kain sutra justru pada saat digosokkan, kain sutra ini akan menarik elektron pada balon, sehingga balon yang tadinya netral dia akan kekurangan elektron, sehingga balon bermuatan apa? Bermuatan positif. Sementara pada sutra akan bermuatan negatif. Nah, apabila kedua-duanya digosok oleh sutra, maka akan terjadi tolak menolak. Kenapa? Karena kedua-duanya bermuatan positif pada balon tersebut. Lain halnya kalau balon 1 digosok dengan wall, balon yang satu lagi digosok oleh sutra, akan terjadi tarik menarik, karena wall memberikan elektron, sementara sutra dia menarik elektron dari sebuah balon tersebut. Berikut pun pada sedotan sama. Sedotan juga bersifat netral. Jadi pada saat digosok oleh rambut kalian, lalu oleh wall, bahan wall, nah ini akan berpindah. Elektronnya dia akan berpindah, rambut pun sama akan berpindah elektronnya. Elektron pada rambut ini berpindah nanti ke sedotan. Kecuali kalau sutra pada saat digosokkan justru dia akan mengambil elektron pada sedotan tersebut. Jadi intinya adalah muatan listrik ini akan terbentuk, suatu listrik ini akan terbentuk apabila adanya perpindahan suatu muatan yang tadinya netral karena berpindah sehingga akan menghasilkan muatan listrik. Tentu kalian paham ya dari percobaan ini. Nah, Ibu harapkan dari kesimpulan ini kita bisa melihat beberapa contoh aplikasi dan gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, ya. Antara lain tadi produk-produk komersilnya adalah penangkal petir. Nah, petir juga sama cerita pada materi konsep listrik statis karena ada perbedaan muatan. Jadi pada saat hujan, nah percobaan kemarin kan sudah dilakukan nih, baru ingat nih Ibu nih ya. Percobaan kemarin juga kalau misalkan sebuah balon lalu digosok oleh wall, setelah dia terjadi tolak menolak, begitu disimpan dalam suatu kelembaban atau uap air, itu akan kembali normal. Kenapa? Karena air sendiri adalah sebagai penghantar listrik. Dia akan menetralkan seluruhnya. Jadi yang satu masing-masing sudah menarik kembali elektron, yang satu karena kelebihan elektron, karena di situ ada lembab atau uap air, di mana air sendiri adalah penghantar listrik yang akan menetralkan dari percobaan kalian lakukan. Jadi si elektronnya ditarik kembali oleh proton yang ada pada uap-uap air di situ, sehingga terjadi netral kembali. Nah, itu ya. Nah, penangkal petir ini tercipta akibat dari materi listrik statis ini. Kenapa sih kok bisa terjadi petir? Sama, pada saat petir juga terjadilah perbedaan muatan. Di bumi muatan positif,
Lalu pada awan yang menggumpal berwarna hitam itu adalah paling ujung awan itu bermuatan negatif dan paling atas adalah positif. Karena perbedaan ini, maka pada saat awan itu bergerak, maka terjadi adanya penarikan. Nah, untuk untuk menangkalnya, diciptakannya penangkal listrik ini adalah diciptakan pada bangunan-bangunan tinggi ya. Jadi pada saat terjadi petir, pengosongan listrik statis dari bagian bawah awan yang bermuatan ke bumi akan melewati batang penangkal petir ini. Jadi yang paling atas. Jadi yang namanya petir itu dia akan mencari bumi itu bermuatan semua positif, sementara ujung-ujung awan yang paling bawah adalah bermuatan negatif. Maka dilihatlah sekarang pangkalan yang paling tertinggi. Kalau misalnya itu adalah kalian di lapangan terbuka, tentu kalian yang akan disambar oleh petir karena kalian yang paling tinggi bermuatan positif. Itu ya. Nah, ini kalau menjadi kita ciptakan penangkal petir di sini adalah ya untuk bahwa nanti si penangkal petir ini muatan listrik akan mengalir ke bawah dengan aman melalui kabel logam tersebut dan masuk ke dalam tanah. Penangkal petir ini menyediakan suatu jalan aman bagi arus listrik petir sehingga mengalir masuk ke dalam tanah dan tidak melewati bangunan tinggi tersebut. Itu ya, salah satunya produk komersialnya itu. Berikutnya adalah pengendap elektrostatis. Jadi pada cerobong asap nih, lihat pada gambar, kalau zaman dulu itu tidak ada pengendap elektrostatis sehingga terjadilah polusi udara. Tapi karena tercipta seperti ini, polusi udara bisa dikurangi meskipun tetap masih ada. Fungsinya adalah membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel pencemar. Lalu alat sederhana ini bekerja berdasarkan prinsip gaya Coulomb. Nah, nanti akan kita pelajari, dan induksi muatan. Caranya adalah dengan memasang dua logam yang mempunyai muatan besar tetapi berlawanan tanda pada cerobong asap pabrik. Terus partikel asap yang mengalir melewati cerobong akan terinduksi sehingga memiliki muatan induksi. Jadi muatan yang dihasilkan ada yang positif dan ada yang negatif. Partikel asap tersebut akan tarik-menarik sehingga membentuk partikel yang lebih besar dan berat. Bertambahnya berat partikel mengakibatkan partikel tidak ikut mengalir ke atas bersama asap. Partikel itu akan jatuh di dasar cerobong. Nah, itu yang menguranginya. Ya. Berikut juga adalah mesin fotokopi. Mesin fotokopi memiliki bagian utama berupa plat fotokonduktif. Plat ini tidak mampu menghantarkan listrik ketika berada dalam ruang yang gelap. Plat konduktif ini baru akan menghantarkan listrik jika dikenai cahaya. Mula-mula plat fotokonduktif diinduksi dengan menggerakkan kawat bermuatan listrik negatif di sepanjang permukaannya. Dengan begitu, di permukaan plat foto itu akan terbentuk muatan induksi bermuatan positif. Ketika kertas yang akan difotokopi disinari, pantulan cahayanya mengenai plat fotokonduktif yang telah mengandung muatan induksi. Akibatnya, terbentuklah muatan listrik persis seperti pada kertas yang akan dikopi. Kemudian, tinta yang bermuatan negatif disemprotkan pada plat. Selanjutnya, tinta itu dipindahkan ke kertas lain untuk membuat fotokopinya. Kertas ini dipanaskan agar tinta menempel kuat. Tuh salah satunya ya. Berikutnya adalah materi hukum Coulomb. Oke. Ini adalah nanti kalian akan melaksanakan pada kegiatan 4. Kita tahu tadi ada muatan yang dihasilkan itu adalah muatan positif dan muatan negatif. Jadi suatu muatan ada muatan positif, muatan negatif. Tetapi di sini ada juga yang bermuatan netral. Tetapi yang kita bahas di sini adalah hukum Coulomb, terjadi adanya perbedaan muatan positif dan muatan negatif. Kalau gambar di sini ini adalah muatan positif dengan muatan positif. Jadi kalau misalkan diaplikasikan dengan percobaan kalian pada sebuah balon ini digosokkan oleh kedua-duanya, digosok oleh sutra, sehingga elektron pada balon dia tertarik oleh sutra. Lalu karena kedua-duanya adalah bermuatan positif, kita namakan muatan itu adalah Q. Karena dua balon ini ada dua, ini Q1 dengan Q2.
Lalu apa yang terjadi? Ternyata hasil percobaan kalian itu yang ibu amati adalah tolak menolak. Tapi tolak menolak ini adalah memiliki jarak. Jadi Q1, Q2, lalu yang bergerak ini dia tolak menolak, maka muncullah gaya kolom yang menyebabkan kedua balon tersebut dia bergerak saling menjauhi. Nah, karena penyebabnya saling menjauhi, maka di sini ada gaya yang kita namakan adalah gaya kolom. Berikutnya, kalau yang satu lagi bola ini adalah digosok oleh sutra dan yang satu lagi digosok oleh wall, kalau yang digosok oleh sutra dia akan balon ini akan ditarik muatan elektronnya sehingga kekurangan elektron, bermuatanlah positif. Sementara pada balon yang kedua yang berwarna biru ini adalah apabila digosok oleh wall. Sementara pada saat digosok oleh wall akan memberikan muatan elektronnya ke dalam balon sehingga dia kelebihan elektron, jadi bermuatan negatif. Sehingga kedua dari balon ini memiliki muatan yang berbeda. Apa yang terjadi? Dia akan terjadi tarik menarik, tapi tetap dia mempunyai jarak. Yang menyebabkan jadi tarik menarik kita namakan adalah, yang menggerakkan itu adalah gaya. Kita namakan adalah gaya kolom. Lalu muatan ini kita namakan, balon ini dikatakan sebagai muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif adalah Q1, muatan negatif adalah Q2. Kedua balon ini mempunyai jarak sejauh R. Ini adalah hukum kolom. Nah, besar gaya tarik atau tolak menolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan ini adalah mempunyai persamaan di mana F adalah gaya kolom, K adalah suatu konstanta dalam udara atau ruang vakum, yaitu yang besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Lalu Q1 Q2 nya kita analogikan dengan tadi sebuah balon, yaitu muatan Q1 dan muatan Q2. Lalu per R kuadrat jarak di antara kedua balon tersebut. Nah, sebetulnya percobaan ini dilakukan oleh kolom itu adalah dengan menggunakan neraca puntir. Neraca puntir itu sistem kerjanya sama dengan melakukan suatu percobaan yang menggunakan sedotan. Jadi kalau kita lihat ada sebuah sedotan yang disimpan nanti di atas apakah di atas sebuah botol, lalu sedotan yang lainnya dikenakan, dia akan berputar. Nah, itu neraca puntir. Kedua sedotan itu kalau digosok dua-duanya dengan wall dia akan menjauhi. Ada beberapa masing-masing kita lihat hasil kerja kalian itu ada yang melakukan suatu percobaan seperti itu, ya. Nah, kalau kita aplikasikan dalam soal, kita lihat contoh, dua buah benda masing-masing bermuatan listrik. Ini adalah kita namakan 3 mikrokolom. Itu untuk satuan dari muatan. Nah, 3 mikrokolom dan negatif 2 mikrokolom. Artinya negatif di sini berarti si benda ini bermuatan negatif. Lalu 3 mikrokolom berarti bermuatan positif yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan kolom dalam udara atau ruang vakum itu adalah besar 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat per C kuadrat, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan tersebut? Nah, kalian tinggal menggunakan persamaan bahwa F sama dengan, karena ditanyakan gaya, terjadilah perbedaan antara dua muatan ini, maka dia akan terjadi tarik menarik. Maka kita namakan gaya tarik menarik atau gaya kolom di antara kedua muatan ini menggunakan persamaan bahwa F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana Q1 nya adalah besarnya 3 mikrokolom yang harus dipindahkan ke dalam kolom. Lalu negatif 2 mikrokolom Q2 pindahkan juga ke dalam kolom. Nah, yang terpisah R-nya kan sejauh 10 cm pindahkan ke dalam meter. Ketetapan kolomnya sudah. Ini kita ada Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi yang mikrokolom harus dipindahkan ke dalam kolom. Lalu yang cm pindahkan ke dalam meter sesuai dengan ketetapan di sini. Nah, coba kita perhatikan.
Persamaan yang digunakan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Lalu F yang besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Lalu Q1 nya tadi kan 3 mikrokolom, kita pindahkan 3 mikrokolom dipindahkan ke dalam kolom karena 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Itu ya. Sehingga tidak 3 mikrokolom pindahkan ke dalam meter, maka sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6. Lalu 2 nya adalah muatan negatif 2, itu ya. Boleh dimasukkan, boleh juga tidak. Nah, ini negatif 2, artinya muatan itu adalah muatan negatif 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu dibagi yang 10 cm nya pindahkan ke dalam meter, lalu dikuadratkan, sehingga hasil perhitungan kalian itu mempunyai besar 540 Newton. Sebaiknya dalam penghitungan ini yang 2 mikrokolomnya, yang negatif 2 mikrokolomnya untuk muatan negatif tidak usah dimasukkan karena kita menyatakan besar di sini ya, bahwa gaya merupakan besaran vektor. Kalau kalian menuliskan juga tidak jadi masalah, artinya di situ gaya yang dihasilkannya itu adalah terjadi berlawanan arah. Tentu di sini kalian paham ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah yang ibu minta. Nah, ini tugas kalian. Coba kalian analisis pada materi di sini, yaitu pada titik-titik sebuah segitiga sama sisi ditempatkan benda masing-masing bermuatan listrik Q1 sama dengan 1 mikrokolom dan Q2 sama dengan 2 mikrokolom. Sementara Q3 adalah min 4 mikrokolom. Jadi yang Q1 muatan positif, Q2 nya muatan positif, lalu Q3 nya muatan negatif. Ini terbentuk dengan segitiga sama sisi. Nah, jika panjang sisi segitiga tersebut 30 cm masing-masing ya sisinya, tentukan gaya yang bekerja pada muatan Q1. Berarti Q1 ini disebabkan oleh muatan Q2 dan muatan Q3. Jadi kalau misalnya sekarang Q1 dengan Q2, apa yang terjadi? Positif dengan positif akan terjadi tolak menolak. Jadi Q1 1 mikrokolom dan Q2 2 mikrokolom, dua-duanya positif. Di mana ketentuan dari hukum kolom di sini, dua-duanya muatan positif, dia akan terjadi adanya tolak menolak. Sementara hubungan antara Q1 dengan Q3, Q1-nya 1 mikrokolom, Q3-nya adalah negatif 4 mikrokolom. Jadi yang satu positif, yang satu lagi adalah negatif. Nah, apa yang terjadi? Akan terjadi adanya tarik menarik. Nah, tolong tugas kalian ini adalah dianalisis dalam soal. Di sini melalui gambar. Yang besarnya K-nya adalah dianggap melakukan suatu percobaannya adalah di udara atau di ruang hampa. Yang besar K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Nah, kalau kita lihat, tolong dianalisis dari pekerjaan ini. Tentu kalian apabila pada saat pengerjaannya itu adalah kurang paham, bisa kalian masukkan nanti dalam kolom Edmodo sebagai komentar. Nanti ibu perhatikan pertanyaanmu itu adalah dari sisi mana kalian tidak paham. Cukup sekian untuk materi listrik statis yang berkaitan dengan kolom. Dan sebelum kita berangkat kepada materi berikutnya, nanti ada kegiatan 4 itu adalah yang di LKPD-nya. Kalian harus memasukkan apabila K-nya itu adalah tidak di udara atau tidak dalam ruang vakum. Maka yang kita kenal dengan permeabilitas. Nah, tolong dipelajari terlebih dahulu ya. Cukup sekian pelajaran listrik statis untuk kali ini. Semoga apa yang ibu sudah jelaskan tadi, yang kita sudah bahas tadi, dapat dipahami oleh kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.